Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini kita akan membahas analisa ayam geprek. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa ayam geprek itu merupakan ayam goreng tepung crispy yang renyah, kemudian digeprek dan dilumuri sambal seger, enak, serta pedas di atasnya. Menu ayam geprek menjadi menu makan pilihan yang sangat populer di Indonesia, bahkan semenjak mulai kemunculannya sampai sekarang ini. Dan teman-teman sendiri juga pasti sudah tahu bahwa salah satu artis papan atas Indonesia ikut dalam mengembangkan usaha ayam geprek ini karena saking populer dan berpotensinya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang juga tertarik ingin menjalankan usaha ayam geprek ini, tonton terus video ini sampai selesai karena saya akan berikan informasi-informasi menarik kepada teman-teman semua, yaitu tentang analisa usaha ayam geprek modal kecil. Nah, sebelum itu kita perlu tahu juga, sebelum kita memulai sebuah usaha, ada baiknya kita melakukan analisa terlebih dahulu. Berapa modal awal investasi yang kita butuhkan dan apa saja peralatan yang kita gunakan, berapa penempatan yang akan kita dapatkan, dan kapan kita akan balik modal. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di video kali ini karena saya akan paparkan secara sederhana di video ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dan merasakan mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, langsung saja. Untuk ayam geprek, alat yang kita butuhkan atau yang akan kita gunakan sehari-hari yaitu berupa pertama gerobak atau etalasennya dengan harga sekitar Rp3.500.000. Kemudian kompor gas beserta regulatornya sekitar harga Rp500.000. Kemudian wajan ukuran 50 cm itu kira-kira harga Rp200.000. Kemudian teflon dengan harga Rp50.000. Kemudian cobek batu dengan harga Rp50.000 dan piring melamin seharga Rp360.000. Ini dua lusin. Kemudian spatula Rp20.000, pisau Rp10.000, panci aduk sekitar Rp20.000, kursi dan meja ya ini kalau kita bikin sendiri sekitar Rp300.000, dan total modal investasi awal kita yaitu sebesar Rp5.010.000. Nah, itu modal awal investasi kita. Modal ini tidak terlalu besar, saya kira teman-teman sanggup untuk menyisihkan sebagian dari gaji teman-teman untuk memulai usaha ini. Kemudian untuk kalau kita bicara soal pendapatan, maka juga dapat kita asumsikan dengan penjualan sebagai berikut. Misalkan dalam sehari kita hanya dapat menjual sebanyak 50 porsi per hari. Nah, 50 porsi itu kita kalikan dengan harga Rp12.000, maka per hari kita mendapatkan omset sebanyak Rp600.000. Dan kalau kita kali sebulan, maka dapatlah pendapatan kita atau omset kita sebesar 18 juta. Kemudian
kita bicara soal biaya untuk bahan baku sendiri, yaitu 60% dari omset, yaitu sekitar 10.800.000 rupiah. Kemudian gaji karyawan sebesar 1.500.000 rupiah, dan sewa tempat sekitar 800.000 rupiah. Untuk biaya harian 8% dari omset, yaitu sekitar 1.440.000 rupiah, dan listrik sebesar 150.000 rupiah. Kemudian uang kebersihan 25.000 rupiah. Total biaya yang kita keluarkan sebesar 14.715.000 rupiah. Nah, kemudian untuk mencari keuntungan atau laba bersih, kita tinggal mengurangkan omset per bulan dengan jumlah biaya per bulan kita, yaitu 18 juta kita kurangi dengan 14.715.000 rupiah, maka dapatlah keuntungan bersih kita sebesar 3.285.000 rupiah. Dan kalau kita mengasumsikan kapan kira-kira kita balik modal, nah kita tinggal membagi antara total investasi awal kita dengan total pendapatan atau laba bersih yang kita dapatkan, yaitu 5 juta 10.000 rupiah ini kita bagi dengan 3.285.000 rupiah, maka dapatnya sekitar 1,25, atau kalau kita bulatkan yaitu sekitar 2 bulan. Nah, asumsi kita 2 bulan berjalan sudah balik modal, dan kalau kita menjalankan usaha ini terus berlanjut, maka pendapatan 3 juta itu akan menjadi untung selama usaha kita itu tetap berjalan. Nah, cukup menjanjikan kalau saya rasa dengan modal minimal 5 juta rupiah. Nah, itulah asumsi pendapatan kita selama 1 bulan yang sangat lumayan. Dengan hanya bermodalkan 5 juta rupiah, kita sudah mendapatkan pendapatan atau omset bersih atau laba bersih kita 3 juta per bulan. Dan saran saya, setelah satu usaha ini berjalan dengan baik, maka teman-teman saya sarankan untuk membuka lagi cabang di tempat lain. Buka usaha ini sebanyak-banyaknya mumpung masih tren dan mumpung masih banyak peminatnya. Dan juga jangan lupa untuk mencapai penjualan lebih banyak, jangan ragu-ragu teman-teman untuk membangun relasi sebanyak mungkin, dan masuk juga dengan memanfaatkan penjualan dengan melalui aplikasi online saat ini yang masih sangat digemari dan masih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk calon pelanggan dan pembeli kita. Lakukan setiap saat inovasi, dan kemudian lakukan evaluasi bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan kalau sempat dari outlet ke outlet. Teman bandingkan evaluasi mana yang lebih bagus dan mana yang perlu ditingkatkan lagi promosi dan marketingnya. Teman-teman, tidak terasa mungkin sampai sekian saja atau itu saja informasi kali ini yang
saya sampaikan. Saya berharap video yang singkat ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi teman-teman semuanya, dan juga bagi saya menyampaikan. Mudah-mudahan ke depan saya lebih banyak memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman tentunya. Untuk itu jangan lupa teman-teman support channel ini, terus berikan masukan-masukan kepada saya. Semoga kedepannya saya bisa memberikan video-video yang lebih baik dari ini, dan tetap tonton video-video saya berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang cepat di dunia pervideoan saat ini. Itu bagi teman-teman yang sudah melakukan like, subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.